Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes adapter charger buatan dari brand Olight yang secara spesifikasi support VOOC dan Super VOOC yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 89.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel yang paling utama ini, ke ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC 45W, dan akan saya tes protokol isi daya cepatnya dia. Support protokol isi daya cepat apa saja dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Nanti kita cek ya, dia support protokol isi daya cepat apa saja, baru kita tes langsung ke ponsel yang bersangkutan. Misalnya support Samsung Adaptive Fast Charging 15W, langsung saya tes ke ponsel Samsungnya dan mengikuti yang lainnya. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan alat USB Dr. Finersi FNAC28 ini untuk cek arus output dari adapter charger yang akan saya tes kali ini. Seperti apa performa adapter charger dari brand Olight ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Olight serinya C01 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, oke, lanjut kita akan dapat kemasan juga seperti ini. Oke, lanjut kita akan dapat kartu garansi. Nah ya, seperti ini kartu garansinya. Lanjut kita akan dapat adapter charger seperti ini. Baik, lanjut seperti ini fisik dari adapter charger Olight yang katanya support VOOC dan Super VOOC warna putih. Tulisannya seperti ini. Lalu ini spesifikasinya dia model C01 dengan output ini ya, 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere. Kalau dikalikan ini 15 watt, 18 watt, ini 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18 watt juga. Padahal VOOC itu 20 watt secara spesifikasi minimal watt yang dibutuhkan. Super VOOC malah 33 watt. Ini spesifikasinya kok seperti ini. Gak apa-apa, nanti kita tes saja apakah dia beneran support Super VOOC dan VOOC atau tidak. Lanjut, ini portnya, dari sisi port cuma ada satu port USB-A warna oranye. Lalu, nah seperti ini dibaliknya, tidak ada tulisan lain-lainnya. Nah oke. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas atau built-in quality adapter charger Olight Super VOOC ini ya. Dilihat dari segi sambungan, lihat ini. Menurut saya biasa saja, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Lihat ini. Kalau dilihat dari segi kualitas casing, lihat ini agak kurang tebal sedikit, tapi ya standar lah ya, namanya adapter charger Super VOOC harga 89.000-an, mau komplain seperti apa lagi. Lanjut kita lihat dari segi ini port, lihat ini. Kalau dari segi portnya pun juga kurang lurus, lihat ini. Di sini menyempit, di sini melebar. Nah terlihat ya. Nah, jadi kalau menurut saya dari segi kualitas atau built-in quality adapter charger ini menurut saya biasa saja, ya tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat. Kali ini saya menggunakan USB Dr. Finersi dari seri FNP58. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah selesai proses cek protokol isi daya cepatnya. Dia semuanya bisa, lihat ini. Kecuali PD dan Pum Express dia tidak bisa. Mulai dari Samsung 15 watt dia bisa, Apple 2,4 bisa, Quick Charging bisa ya. Lanjut VOOC bisa dan Super VOOC pasti bisa. Baik, ini proses charging ke ponsel iPhone 8 yang support PD 15 watt atau fast charging 15 watt ya. Saya menggunakan kabel dari brand Ugreen yang sudah lisensi MFI. Lihat ini dari segi USB Dr. Finersi, lihat dia mencapai pada 9,9 watt sampai 10 watt naik turun ya, dengan struktur daya 5,1 volt kali 1,8 ampere, sekitar 9,6 watt atau 10 watt naik turun. Coba kita cek dari sisi basio stop kontak digital display. Lihat ini dia mencapai pada daya 12 watt. Nah, kalau mengacu pada basio stop kontak dia 12 watt, sedangkan iPhone fast charging 15 watt. Jadi ada spasi sekitar 3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang.
Lihat start dari baterai 3%, kita lihat dari sisi notifikasi ponsel fast chargingnya aktif. Oke ya, biarkan mode standby ponselnya biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak, Baseus membaca dia mencapai output hingga 16 watt. Teorinya Samsungnya 15 watt. Nah oke, kita lihat dari sisi digital display USB Dr. Finersi, lihat ini, dia mencapai pada daya 13 sekian watt dengan seluruh daya 9 volt kali 1,4 ampere. Jadi ada spasi sekitar 2 watt ya. Dari teori yang ada Samsung itu ponselnya 15 watt. Ini realnya mencapai hingga 13 watt, sekian. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, fast chargingnya aktif ya, bisa dilihat di sini. Nah oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi Baseus stop kontak digital display, dia mencapai pada daya 20 watt. Dari teori Vivo support fast charging 18 watt, agak over ya perhitungan digital display stop kontak ini. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi, lihat ini. Dia mencapai pada daya 16,5 watt. Nah ini yang menurut saya lebih real daripada menggunakan acuan atau dasar stop kontak. Lihat ini dengan seluruh daya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Secara teori fast charging Vivo 18 watt itu seluruh dayanya 9 volt kali 2 ampere. Ini 1,8 ampere. Jadi sudah sangat bagus sekali performa adapter charger Oligo ini ya. Yang realnya bisa mencapai hingga 16,5 watt dari teori support fast charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 1,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Lihat logo quick chargingnya aktif. Nah ya oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi Baseus stop kontak digital displaynya, dia mencapai pada daya 17 watt. Dari teori support quick charging 18 watt Xiaomi Redmi 9 itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, lihat ini, dia mencapai pada daya 14,1 watt dari struktur daya 6,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt lah ya. Jadi kurang lebih ini ada spasi 4 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat warna hijau aktif atau VOOC-nya aktif, bisa dilihat di sini. Nah ya, start dari baterai 32%, VOOC-nya aktif. Kalau dari sisi notifikasi ponsel namanya super fast charging. Karena dayanya di atas 18 watt. Secara teori seperti itu. Kalau fast charging Oppo dayanya 18 watt. Oke, kita cek dari sisi Baseus stop kontak digital display. Lihat ini, dia mencapai pada daya 24 watt. Nah kalau dilihat dari sini sepertinya kurang lebih kayak speed chargingnya atau outputnya seperti saya mencharging ke Oppo A3X ya, kurang lebih dayanya 24-25 watt ketika saya mencharging ke Oppo A3X. Nah oke, coba kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi. Nah kalau USB Dr. Finersi tapi dia membaca di angka 18 watt. Nah ya, 18, sekian dengan seluruh daya 4,6 volt kali 3,9 ampere atau 4 ampere ya, menyentuh 4 ampere ini, totalnya mencapai hingga 18, sekian watt. Dari teori Oppo VOOC-nya ini 20 watt, jadi ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut coba saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya yang support supercharger 33 watt. Kalau dilihat dari segi adapter charger bawaan Infinix, seluruh dayanya seperti ini dia. 10 volt kali 3,3 ampere sama dengan 33 watt. Tapi ketika kita bandingkan dengan adapter charger yang saya tes ini ya, Olight ini, seluruh dayanya 11 volt kali 3 ampere sama dengan 33 watt. Jadi dari sisi wattnya sama-sama 33 watt. Coba saja ya apakah dia bisa supercharger atau tidak, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, kita tunggu ada komanya atau tidak.
Nah, tidak ada komanya ya. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak Baseus. Lihat ini. Dia masih jalan. Kita tunggu. Nah, lihat dia mencapai pada daya 17 watt. Nah, oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi. Dia mencapai pada daya 14 watt ya. Dari sisi USB Dr. Finirsi dengan seluruh daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Nah, kalau ini menurut saya jalannya fast charging Infinix 18 watt, bukan supercharger 33 watt. Ya, ingat, ponsel yang support supercharger 33 watt biasanya ada protokol isi daya cepatnya fast charging 18 watt. Nah, ini ya terlihat. Nah, disebut fast charging 18 watt karena dia berada di ring daya di atas 10 watt, maksimalnya ke 18 watt. Baik, lanjut coba saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Oke, kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya. Oke, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari sisi digital display Baseus stop kontak membaca dia mencapai pada daya 16 watt. Nah, oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat dia mencapai pada daya 13,3 watt. Nah, ini menurut saya ke Itel ya. Dia supportnya sama kayak di Infinix, support fast charging 18 watt. Real ada di daya 13,3 watt. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, ini OLED-nya dia support SuperVOOC 33 watt ya. Seperti apa hasilnya? Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat SuperVOOC 45 watt. Nah, oke, ada komanya. Oke, coba kita cek dari sisi notifikasi ponsel, namanya ultra fast charging. Nah, walaupun dihubungkan dengan menggunakan adapter charger 33 watt, SuperVOOC-nya tetap terbaca 45 watt. Artinya notifikasi dari SuperVOOC 45 watt itu tidak bisa mendeteksi bahwa adapter chargernya 33 watt. Dia tetap membaca notifikasi SuperVOOC 45 watt. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi stop kontak digital display Baseus. Dia membaca support hingga daya 25 watt. Lihat ini. Nah, ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Dia terbaca 20 watt. Nah, ya. 20 watt lebih sedikit. Ini sudah terbaca SuperVOOC 45 watt atau SuperVOOC 33 watt karena di atas 20 watt. Kalau 20 watt kan VOOC. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kalau seluruh dayanya 8,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20,2 watt. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Oppo A3x ya yang support SuperVOOC 45 watt, kapasitas baterainya 5000 mAh. Kita coba. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 4%. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Terisi 50%. Dalam waktu 30 menit, speednya standar lah ya. Memang speed standar fast charging itu dalam waktu 30 menit biasanya rata-rata 50% terisi minimal seperti itu. Sekarang kita cek dari segi daya yang ada di Baseus stop kontak dalam waktu 30 menit jalan di 25-24 watt. Nah, oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel normal ya, 38 atau 39 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Panas normal, tidak terlalu panas menyengat, ya sedang lah panasnya, 50 derajat Celcius ya temperatur dari adapter chargernya. Sekarang kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 22 menit. Kita cek ponselnya. Lihat sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam 22 menit. Jadi adapter chargernya SuperVOOC 33 watt, ponselnya SuperVOOC 45 watt, baterainya kapasitas 5000 mAh, full charging dalam waktu
1 jam 22 menit start dari baterai 4%. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger OLED yang secara fitur utama support SuperVOOC 33 Watt. Berdasarkan tes kemampuan protokol isi daya cepat, adapter charger ini juga cukup lengkap sekali ya. Tadi saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finishing. Dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PD dan PUM Express dia tidak bisa. Lalu juga saya tes ke fast charging berbagai macam merek ponsel mulai dari ke Apple iPhone 8 ini dia support daya sekitar 9 sampai 10 watt standar charging. Lalu ke ponsel fast charging Android seperti Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, dia juga aktif fast chargingnya. Lalu ke ponsel Xiaomi yang support quick charging 18 watt, dia juga aktif ya quick chargingnya. Lalu ke Vivo Y21A yang support fast charging Vivo, dia juga aktif Vivo fast charging 18 wattnya. Yang paling saya suka, dia juga support VOOC ke ponsel Oppo Reno 3. Dan ketika saya tes ke ponsel supercharger lainnya seperti ke ponsel Infinix ataupun itel, dia jalan di fast charging ya. Kalau Infinix ini supercharger 33 watt, itel power charging 40 watt. Kalau menggunakan adapter charger ini jalannya di fast charging 18 watt. Paling saya suka ketika saya tes ke Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt, dia jalan di SuperVOOC 33 watt dengan output sekitar 20 wattan. Nah ya, lalu dari segi speed charging juga cukup bagus sekali speed chargingnya. Dari persentase baterai low hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 22 menit. Sebagai perbandingan, ketika saya tes speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 ini ya, supercharger 33 watt, baterainya juga 5000 mAh dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix. Full charging membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Nah ini full charging membutuhkan waktu 1 jam 22 menit. Jadi ada spasi atau selisih 12 menit. Harap maklum ya, karena adapter charger bukan bawaan ponsel. Tapi dengan speed charging segitu, menurut saya sudah lebih dari cukup. Jadi keseluruhan performa adapter charger OLED ini menurut saya cukup worth it sekali ya buat teman-teman yang utamanya punya ponsel dengan fast charging SuperVOOC maupun VOOC ataupun fast charging ponsel lainnya dengan catatan fast charging 18 watt. Kalau SuperVOOC bisa jalan di SuperVOOC 33 watt maupun VOOC 20 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger OLED SuperVOOC 33 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.